Dikatakan falladzi ba'dahu aisaru minhu, sesudah dari kuburan setelahnya itu lebih mudah. Aisar, lebih mudah. Kalau tidak lolos dari kubur, falladzi ba'dahu a'saru minhu, lebih repot ya. Jadi orang kalau sudah di kuburan sukses, maka berikutnya dia lebih sukses. Kalau di kuburan dia tidak sukses, maka dia di berikutnya lebih repot lagi, lebih repot. Begitu ceritanya. Bahaya, sangat bahaya sekali kuburan itu, sangat bahaya. Awalu marhalatin min marahilil akhirah, terminal pertama dari terminal akhirat itu kubur. Checkpoint pertama dari checkpoint akhirat, dari step akhirat. Makanya orang di dunia ini kalau sudah keluar dari dunia berarti dia pindah alam akhirat. Makanya kalau jadi mudin ya, jadi pengantar, jadi ustadz pengantar jenazah gitu. Tidak usah mengatakan marilah kita antarkan beliau menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak usah. Jangan. Karena itu baru pertama. Tidak bisa diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tidak terakhir itu. Mana terakhir? Awal itu. Jadi awal yang sangat menakutkan itu kalau dari alam kubur. Jadi tidak ada cerita, tidak usah begitu. Jadi hidup ini kalau standar itu tidak, walaupun tampaknya mungkin kurang boys ya, karena kalau biasanya dengan kata-kata yang meliuk-liuk itu lebih ketokan kaya apa. Marilah kita dengarkan gema wahyu ilahi. Gema wahyu ilahi. Itu kan ketokannya ajib gema. Gema itu tidak sama dengan bacaan, karena gema itu pantulan, bukan suara asli. Nah, sebaiknya tidak pakai bahasa-bahasa begitu, mengantarkan orang, ya, mendoakan orang meninggal. Ya Allah, berikanlah almarhum ini sesuai dengan amalnya. Amalnya ahli maksiat dikasih sama Allah sesuai dengan amalnya. Amalnya ahli maksiat neraka. Jadi saya mati nek ngono tok iso ndonga dhewe. Kayak apa? Buat apa katanya meninggal? Itu doa apa itu? Tidak ada efeknya, tidak ada efek. Tidak usah doa sudah kalau begitu. Karena dia kan baru pindah alam. Doanya apa? Semoga dibalas sesuai dengan amalnya. Apa? Aduh. Oh, jadi gimmick yang seperti itu ya. Walaupun dokter ambles. Cocok karena dokter ambles. Ya. Kok nyambutnya begitu? Tidak boleh. Nabi Muhammad tak ngajarkan begitu. Sehingga perjalanan pertama itu dimulai dari kuburan. Dan surat Al-Mulk ini surat spesialis kubur, spesialis dia. Seperti Al-Waqiah spesial untuk barokah rizki. Surat Yasin kemudahan hajat. Ya. Ayat kursi penjagaan dari setan. Begitu. Kulhu memperkuat imun dalam iman. Imani semakin kuat, tidak tergoyang kanan kiri. Kulhu, ya, kulhu dan kul ya ayyuhal kafirun itu dua, itu sak bojo itu ya. Kulhu itu sepertiga Al-Quran, kul ya ayyuhal kafirun seperempat Al-Quran. Orang kalau baca kul ya ayyuhal kafirun seperti membaca seperempat Al-Quran. Seperti Pak ya, bukan sama, seperti. Saking besarnya makna kul ya ayyuhal kafirun, karena itu mengajarkan diri untuk tahu perbedaan. Kamu tidak Islam, ya saya tidak mau ikut sama kamu. Seperti itu. Jelas ini? Sudah kita bahas ayat 1 dan 2 di mana Allah mengatakan tabaraka, ya maha suci, terpenuh berkah yang di tangannya segala, ya, kekuasaan yang ada di atas bumi, dan Allah maha mampu atas segala hal, yang menciptakan mati dan kehidupan untuk mencoba kalian, liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala, yang terbaik amalnya, wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Aziz, Maha Pengampun. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas ayat berikutnya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Farji'il basara hal tara min futur. Ay alladzi khalaqa sab'a samawat kullu sama'in tabaqa fawqa ma qablah duna tamas baina sama'i wa sama' la tusyahid ayyuhar ra'i fima khalaqallah an tafawut aw adamut tunasib. Farji'il basara hal tara min tashaqqaqin aw tasaddu'in lan tara dzalik wa inna nara khalqan muhakkaman mutqinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, menciptakan 7 langit yang berlapis. Tibaqa, berlapis. Tibaq itu bisa berlapis, berlantai, bertingkat, ya. Sehingga dikatakan langit itu bertingkat-tingkat, begini. Tingkatannya langit itu begitu. Nah, Allah yang menciptakan 7 itu, mata rafi khalqir rahmani min tafawud, kamu tidak akan melihat apapun yang dicipta Allah itu sesuatu yang sifatnya miss. Tidak ada yang miss dari ciptaan Allah, yang luput. Luput itu bahasa Indonesianya apa? Ya luput ya. Meleset. Tidak akan kamu dapati di atas bumi ini ciptaan Allah, di atas alam ini ciptaan Allah meleset. Tidak pas. Dicipta itu tanpa manfaat, tidak ada. Semua ada manfaatnya. Semua. Loh, tapi kenapa Allah memberi angin topan, memberi badai Katrina, memberi erupsi Semeru? Kenapa Allah memberi gempa bumi? Kenapa Allah memberi tsunami? Kenapa Allah? Nah, itu nanti di surga kita tahu. Nanti ada di surga itu. Kenapa? Kenapa Allah tidak menciptakan bumi satu aja sama matahari wis? Kenapa harus ada miliaran bintang di atas, kita tidak tahu. Lah buat apa itu kabeh? Kan ratusan miliar di atas, kita lihat aja enggak, berangkat ke sana enggak bisa. Lah buat apa Allah nyipta itu? Langit, awan, hujan, panas. Kenapa? Lah itu nanti ada semua hitungannya. Tapi Allah sendiri mengatakan, kalau Allah sudah mengatakan, tidak mungkin ada yang salah. Mata rofi khalqir rahmani min tafawud. Tidak mungkin kamu mendapati meleset, luput dari ciptaan Allah. Nah kita kok tidak mampu, kayak apa itu? Karena kita tidak tahu. Contohnya anak kecil, ya. Contohnya anak kecil melihat bapaknya punya satu pak kunci-kunci untuk mobilnya. Ada yang modelnya sama tapi banyak. Ini buat apa, Pak? Anak umur 4 tahun. Anaknya tidak ngerti. Ada kunci ini, ada kunci itu, ada begini, ada begitu. Tidak ngerti. Atau anaknya yang melihat ibunya punya panci yang macam-macam. Ada teflon, ada panci lebih besar, ada panci. Kenapa tidak sekalian yang besar aja? Kok harus ada yang kecil? Kenapa kok harus ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini? Lah, itu nanti kalau sudah besar dia tahu, oh dulu itu perbedaannya ini ada tujuannya semua. Kenapa kok ada pisau yang kecil? Kenapa kok ada pisau yang besar? Kenapa ada pisau yang bentuknya kotak begini? Kan ada yang bentuk potong daging itu, bentuknya kok kotak. Kenapa ada yang potongannya pisaunya itu sekian dan tidak beraturan untuk memotong kelapa? Nggak bisa Anda pakai kelapa, ngonceknya pakai pisaunya bawang itu. Bisa? Nggak bisa. Assalamualaikum. Motong kelapa pakai apa? Buding. B-U-D-I-N-G. Orang motong kelapa pakai buding. Bisakah orang motong kelapa pakai senso? Ya hancur. Nah tapi kan ada pisau bawang, ada pisau roti lain, ada pisaunya daging, ada pisau atau
Ya pisau lah, pisaunya kelapa, motong kelapa. Lah kalau Anda jejer jadi satu, anak yang umur 3 tahun dia mikirnya ini kan sama, semua buat motong. Atau kita yang besar aja, sih gede-gede ini. Dokter kadang-kadang buka apa namanya? Alat bedahnya itu. Anak sing cantolan cilik, ada yang ini, ada yang itu, banyak. Kita tuh satu-satu aja enggak tahu. Ini tujuannya buat apa? Enggak tahu kita. Ya buat ngiris apa? Dokter itu kan enggak tahu. Obat itu begitu banyaknya obat. Dokternya kadang-kadang cuma gini aja. Tak bisa dibocor. Dibelikan ngawur keliru, overdosis. Nah, tulisannya dokternya kalau sing apik, lah sekolah jauh-jauh tulisannya cek. Dokter itu kan cuma begini aja diberi. Anda kalau beli makanan itu ada komposisi, ya kan? Ada komposisi. Pernah Anda baca satu-satu itu? Apa itu sia-sia kira-kira? Tidak. Ada yang paham itu. Kalsium, nitrat, karbon dioksida. Kan ada. Tapi kita baca enggak? Anda kalau beli makanan, kalau beli, ya mungkin lihat label ada halalnya sudah tak makan aja. Tapi kan ada di situ fat, opo itu kan ada banyak itu. Kalau anak Anda atau kita yang beli, itu mungkin di situ kita lihatnya, nah kita cek itu konten komposisinya itu apa. Nah kita lihat, kita kalau beli sesuatu entah itu makanan ringan, snack, bukan snack ya, snack. Kalau kita beli snack, pernah enggak Anda lihat dulu? Saya mau dilihat sebentar ya. Oh ini ada fatnya 9%. Wah, sudah kiraan ini. Anda tidak mungkin gak potongan itu loh. Yang dilihat cuma 2. Kedaluarsa sama halalnya. Kita kan cuma lihat itu. Itu sudah cukup. Kita mau lihat komposisi, ya udah ngerti. Kalau misalnya tidak ditulis di situ pun, kita tidak bakal perhatian karena kita tidak paham. Lah bagi orang yang dokter atau apa, mungkin kalau dia lihat, oh ini 9% berarti tinggi. Nah kita kan nggak ngerti, Pak. Lah berarti bukanlah ditulis itu tidak bermanfaat. Bermanfaat bagi yang paham. Lah Allah menciptakan langit dan semuanya ini kita nggak ngerti, tapi ada yang paham itu. Nabi-nabi, para rasul, paham mereka. Malaikat itu paham. Gunung-gunung itu lebih paham dari kita. Matahari, bulan lebih paham, makanya mereka tidak mau. Sudah pernah saya sampaikan dulu, tidak mau mereka itu khianat sama Allah. Matahari itu tidak pernah telat seumur hidup, tidak pernah terbit dari barat seumur hidup, tidak pernah dia absen. Izin cuti itu tidak pernah, izin cuti hamil itu tidak pernah. Kan dia perempuan, matahari itu perempuan kalau dalam bahasa Arab, mu'annath dia. Tapi dia tidak pernah cuti, terus dia istiqomah, dia tidak berani betul sama Allah karena dia lebih tahu dari manusia. Makanya Allah mengatakan innahu kana dzuluman jahula. Manusia ini sudah zalim, bodoh, kata Allah. Allah yang bilang kita ini zalim, kita ini bodoh. Kecuali orang yang mencari ilmu. Tapi orang ini merasa bahwa hebat. Ada bintang-bintang, kita tidak ngerti itu. Kenapa Allah ngasih laut 2/3 dari daratan? Kenapa enggak 1/3 aja laut? Kan laut enggak bisa kita manfaatkan juga. Umumnya manusia kan enggak bisa. Lah kalau misalnya daratan lebih banyak kan pikiran kita mungkin lebih enak. Jadi rumah itu bisa 1 hektar. Lah itu kan enggak bisa. Karena kita enggak mengerti. Tapi nanti suatu saat insya Allah di surga kita diberi faham itu. Makanya Allah mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Enggak ada yang miss itu. Iya. Sehingga ini adalah salah satu peringatan buat kita. Farji'il basar. Coba kamu cek lagi, kamu lihat lagi. Alam, perhatikan lagi. Hal tara min futur. Apa kamu melihat ada sesuatu yang lemah, yang jelek di dalam ciptaan Allah? Jenengan kan punya badan, kita ini kan punya badan. Punya mata, punya alhamdulillah diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah kaki, sudah tidak beli. Loh, dalamnya badan kita loh kita tidak tahu. Ada yang pernah tahu dalamannya? Jantung jenengan itu bentuknya gimana? Ada yang tahu? Tidak tahu. Darahnya kita tidak tahu.
Kita cuman makan, minum, tidur, kerja, ke kamar mandi, gak enak awak ngombe jamu, keseleo pijet. Itu batas kehebatan kita sampai di situ. Padahal di dalam ini sangat banyak sekali hal yang istimewa. Makanya dianjurkan untuk setiap orang itu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami, atas apa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Ya Allah matur nuwun ya Allah atas nikmat-Mu, baik yang saya sadari ataupun yang tidak saya sadari. Karena kita lebih banyak tidak sadar daripada sadar. Kita lebih banyak tidak sadar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu kita lebih banyak tidak sadar. Allah sudah mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak akan kamu lihat itu. Allah menciptakan babi, Allah menciptakan kambing, Allah menciptakan khomer, Allah menciptakan susu, Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan juga keburukan. Nah, orang ini disuruh milih sama Allah, karena ini tempat untuk pilihan. Makanya katakan Imam Haddad, wa khalifa wan nafsa allati laisa qasduha siwal jam'i lidari allati hashbuhal mihan. Jangan terlalu nemen di sini, karena di sini intinya hidup ini cuma cobaan, ini hanya ujian saja. Jadi tidak pakai belajar, ujian terus. Nah, kalau kita sekolah itu kan beda, belajar dulu baru uji. Kalau hidup itu tidak, ujian dulu baru belajar. Begitu, beda. Tagus, ini tagus, beda ya. Kalau ujian itu biasanya di sekolah, itu kan setelah hasil belajar, ujian. Kalau manusia tidak dikasih ujian dulu baru belajar. Oh, kalau sepeda motor itu, saya naik sepeda motor, kaki saya tak taruh di spido, itu saya jatuh. Saya berarti belajar, jangan gitu lagi. Oh, kalau saya berlari sedangkan keramik itu dalam keadaan ada basah di situ, saya beresiko terpleset dan jatuh. Ya, terpleset dan jatuh. Nanti kalau lain kali saya berlari ada keramik yang sedang basah, saya tidak akan lari lagi karena saya ingat dulu saya begini saya jatuh. Makan pedas sakit perut. Nah, ujian dulu baru belajar. Oh, makan ini berarti jangan. Belakangan kalau saya makan jangan yang pedas. Begitu terus. Oh, kalau saya makan kacang kaki saya terasa berat. Ujian dulu, sakit dulu. Nah, setelah itu baru. Itu bedanya antara sekolah dengan kehidupan. Kalau sekolah belajar dulu baru ujian, kalau hidup ujian dulu baru belajar. Wallahu a'lam bishawab.